Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Coba deh siapin kopi atau teh kalian dulu, santai aja, karena obrolan kita hari ini tuh bener-bener unik banget. Hari ini kita bakal membedah sebuah gaya hidup yang 100% bebas hutang, sangat mandiri, tapi digerakkan oleh teknologi artificial intelligence yang paling mutakhir. Kita sebut aja gaya hidup ini Om Opanovsky. Dan ini bukan cerita tentang miliarder di Silicon Valley ya, melainkan tentang seorang bapak-bapak usia 50-an yang nemuin cara super brilian buat meretas kehidupan modern langsung dari rumahnya sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau nanya nih ke kalian. Seberapa sering sih kalian ngerasa tertekan sama yang namanya FOMO atau Fear of Missing Out? Perasaan kayak, aduh, harus banget nih upgrade HP tahun ini, atau wajib ganti laptop versi terbaru, atau bahkan maksain nyicil mobil keluaran terkini. Di era budaya hustle dan konsumerisme kayak sekarang, kita sering banget mikir kalau mau dibilang canggih, ya harus selalu beli barang baru. Tapi, emangnya bener gitu ya? Tahan dulu deh pemikiran itu, karena sesi bedah materi kita kali ini mungkin bakal memutarbalikkan semua asumsi kalian tentang apa arti sebenarnya dari kata canggih dan kaya. Nah, yang paling menarik buat aku tuh paradoks dari kehidupannya Om Opan ini. Kalau kalian cuma ngelihat dari sisi perangkat keras atau barang fisik yang dia pakai tiap hari, kalian mungkin bakal mikir, wah ini mah ketinggalan zaman. Bayangin aja, kendaraan andalannya itu motor Honda Beat Karbu keluaran tahun 2009. Terus buat kerja, dia masih pakai MacBook Pro lawas dari tahun 2015. Jadul kan? Eits, tapi coba kita lihat sisi perangkat lunaknya. Keseharian Om Opan ini ternyata dijalankan dan dioptimalkan oleh sistem yang futuristik abis. Dia pakai kombinasi 3 AI sekaligus, yaitu Cloud, Gemini, dan Notebook LM dari Google. Fisiknya kelihatan jadul, tapi otaknya disokong sama kecerdasan buatan kelas dunia. Keren banget kan? Biar obrolan kita terarah, ini dia peta penjelajahan kita hari ini. 1. Mengenal bunker Opan. 2. Setap tempur dan garasi. 3. Ekosistem mandiri nol sampah. 4. Filosofi hidup anti FOMO. Dan yang terakhir, puncaknya, otak kedua integrasi AI. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, mengenal bunker Opan. Kita tinggalkan dulu hiruk-pikuk jalanan ibu kota dan meluncur ke tempat perlindungan fisiknya Om Opan di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Om Opan menyebut rumahnya ini sebagai Villa Ciracas atau bunker Opan. Dan percaya atau enggak, seluruh ekosistem canggih dan mandiri yang bakal kita bahas nanti, itu beroperasi secara penuh di atas lahan yang luasnya cuma 150 meter persegi, ya 150 doang. Ini jadi bukti nyata kalau kalian tuh nggak butuh lahan berhektar-hektar buat menciptakan sebuah tempat perlindungan yang mandiri. Semuanya itu murni soal gimana kita cerdas mengoptimasi ruang. Dan cara Om Opan mengoptimasi ruangnya ini benar-benar brilian. Namanya memang bunker Opan, tapi jangan bayangin bunker dingin yang gelap dan menyeramkan ya. Tempat ini malah pernah menang lomba rumah sehat tingkat kecamatan loh. Konsepnya tuh memprioritaskan aliran udara alami. Jendela dan pintu dibiarkan terbuka, jadi benar-benar tanpa AC sama sekali. Di rumah yang super nyaman ini, Om Opan tinggal bareng ibunda tercinta yang usianya udah 76 tahun. Ditambah lagi dengan koneksi Wi-Fi yang nyala 24 jam nonstop dan tentunya pasokan top kopi gula aren yang nggak pernah habis. Wah, rumah ini sukses disulap jadi workstation sekaligus kafe pribadi yang paling cozy. Lanjut ke bagian 2, setup tempur dan garasi. Disinilah di area bengkel ini moto hidup Om Opan benar-benar diuji. Motonya tuh till death do us part, alias gunakan sampai benar-benar mati. Dia punya armada 3 sepeda motor. Yang paling legendaris ya si Honda Beat Karbu tahun 2009 tadi. Motor ini usianya udah 16 tahun, tapi denger-dengar mesinnya masih jos banget. Kok bisa? Rahasianya ada di status perawatannya. 100% DIY alias do it yourself. Om Opan ngerawat semuanya sendirian. Mulai dari bongkar CVT, ganti kampas rem, ngurusin kelistrikan yang rewel, sampai sistem injeksi, semuanya dia sikat sendiri. Dia sama sekali nggak pernah bergantung sama bengkel resmi. Pastinya buat bisa ngerjain itu semua dia butuh persenjataan yang memadai kan? Nah, kemandirian mekaniknya ini ditopang sama koleksi alat yang gak main-main. Selain MacBook andalannya yang kita sebut di awal, dia punya kompresor Izumi kapasitas 24 liter, mesin las 450 watt, dan kalau di total ada 97 item peralatan di bengkelnya. Mau itu cuma urusan sepele kayak ngelepas baut berkarat, sampai urusan rumit kayak bongkar mesin atau troubleshoot laptop, semuanya dieksekusi langsung dari bengkel rumahan ini. Bener-bener definisi mandiri sejati.
Sekarang kita masuk ke bagian 3, ekosistem mandiri nol sampah. Yuk kita keluar bentar dari garasi yang bau oli dan melangkah ke area taman belakangnya. Di sini kita bakal ngeliat poin yang paling krusial, siklus kehidupan rumah ini. Om Opan bikin sebuah sistem putaran tertutup yang luar biasa rapi. Jadi gini alurnya, sisa makanan dari dapur itu nggak pernah loh berujung di tong sampah. Sampah organik itu langsung dijadiin pakan buat kelinci, ayam broiler, dan burung puyuh di aviary mini miliknya. Terus kotoran hewan-hewan tadi diproses pakai sistem depleter, dan air kencing kelinci atau air lindinya diubah jadi pupuk cair alami. Nah, pupuk inilah yang dipakai buat menyuburkan tanaman anggur impor jenis Heliodor dan Moondrop di halamannya. Dan hebatnya, anggur ini bisa tumbuh sampai 2 meter cuma dalam waktu 2 bulan. Bener-bener ekosistem nol sampah, nggak ada yang kebuang sia-sia. Di tengah semua sistem yang super efisien dan terstruktur ini, ada satu detail yang bikin hati rasanya hangat banget. Kayak yang sempat aku singgung tadi, ibunda Om Opan yang berusia 76 tahun adalah nyawa dari rumah ini. Beliau masih masak setiap hari. Bahkan beliau masih rajin mengulek bumbu kacang untuk siomay secara manual loh. Katanya sih disitulah letak rasa cintanya. Terus hasil panen kebun anggur dan telur-telur puyuh dari aviari tadi buat apa? Jarang banget dijual. Sebagian besar justru dibagikan ke tetangga dan saudara sebagai bentuk sedekah. Jadi teknologi yang tinggi di rumah ini tuh benar-benar diimbangi sama tradisi dan empati kemanusiaan yang kuat banget. Masuk ke bagian 4 nih, filosofi hidup anti FOMO. Sampai sini kalian mungkin mikir, kok bisa sih seseorang nahan diri dari godaan gaya hidup modern dan tetap fokus bangun ekosistem sedisiplin itu? Jawabannya ada di kutipan ini. Coba deh kalian resapi. Om Opan nyebut ini sebagai hukum fisika Om Opan. Dia bilang gini, tekanan hidup berbanding lurus dengan gaya hidup. Makin besar gaya hidup, makin besar tekanannya. Dalam banget kan? Ini tuh kearifan jalanan yang sangat tajam. Daripada capek-capek ngejar gaji gede cuma buat nombokin cicilan barang mewah biar kelihatan keren, dia lebih milih buat ngecilin gaya hidupnya. Tujuannya simple, biar tekanannya nggak mencekik. Dan kalian tahu apa hasil nyata dari mempraktikkan hukum fisika tadi? Angka ini, 0. Om Opan itu sama sekali nggak punya hutang. Dia hidup dengan prinsip 0 riba seumur hidupnya. Bahkan yang lebih gila lagi, dia pernah berhasil melunasi hutang ratusan juta peninggalan almarhum adiknya, murni tanpa berhutang sepeser pun ke pihak lain. Benar-benar kebebasan finansial yang sesungguhnya. Tapi awas, jangan salah sangka dulu ya. Hidup sederhana, pakai motor tua dan gak punya hutang, itu bukan berarti Om Opan orang susah loh. Justru sebaliknya. Karena uangnya gak habis nguap buat bayar bunga cicilan konsumtif, Om Opan bisa membangun kekayaan nyata. Saat ini, dia punya aset berupa kontrakan 3 pintu yang jadi pasif income-nya, 2 rumah di Bandung, kebun seluas 1.400 meter persegi, sampai sawah seluas 700 meter persegi. Kelihatan kan polanya? Memperbaiki barang lama dan sanggup menahan ego buat selalu upgrade gadget, justru jadi kunci utama dia buat ngebangun kekayaan fisik yang benar-benar bebas stres. Nah, sekarang kita sampai di puncak obrolan kita. Bagian 5, otak kedua, integrasi AI. Pertanyaan terbesarnya adalah, gimana caranya master DIY yang hidupnya kelihatan analog banget ini bisa ngeriset dan mengurus itu semua? Disinilah elemen masa depannya masuk. Di balik kesederhanaan fisiknya, Om Opan itu menggunakan apa yang dia sebut sebagai triple AI combo yang mematikan. Dia pakai Claude sebagai teman diskusi utama kalau lagi butuh ide-ide kreatif, terus dia pakai Gemini buat menguasai ekosistem Google dan ngerangkum video YouTube panjang. Dan dia pakai ChatGPT buat ngerjain tugas-tugas yang terstruktur. Jadi alih-alih buang waktu berjam-jam nyoba-nyoba bongkar mesin motor tanpa arah atau bingung nyari metode cangkok tanaman yang pas, dia tinggal konsultasi aja sama AI. Efisien banget. Tapi dari semua AI itu, senjata rahasia sejatinya adalah Notebook LM dari Google. Om Opan ngubah AI ini jadi otak kedua, atau semacam perpustakaan pribadi yang super cerdas. Gimana nggak cerdas, dia mengunggah seluruh dokumen profil hidupnya ke dalam sistem ini. Daftar 97 peralatan bengkelnya, spesifikasi kendaraannya, daftar aset properti, sampai jadwal panen kebunnya, semua masuk ke situ. Hasilnya, kapanpun dia lupa, misalnya nih, di mana sih naruh kunci pas buat bongkar CVT? Atau kapan jadwal panen anggur bulan ini? Dia tinggal ngetik dan nanya ke database Opanovsky bikinannya sendiri. Sistem ini secara literal tahu segalanya tentang hidup Om Opan. Dan jujur aja, ini bagian yang paling bikin aku merinding saking takjubnya. Di Notebook LM tuh kan ada fitur namanya Audio Overview, yang bisa bikin AI ngebaca data kita dan otomatis ngegenerate obrolan kayak podcast antara 2 host virtual. Nah, coba deh kalian bayangin visual ini.
Om Opan lagi duduk jongkok di bengkelnya, tangannya belepotan oli karena lagi asyik ngebongkar karburator motor. Di sebelahnya ada segelas top kopi gula aren, dan dari speakernya terdengar suara dua host AI yang lagi seru berdiskusi, membahas daftar peralatan bengkel dan jadwal panen anggurnya Om Opan sendiri. Haha, gila kan? Dia benar-benar nyiptain konten hiburan eksklusif dari datanya dia sendiri. Superman blowing. Kisah tentang Bangker Opan ini pada akhirnya ngebawa kita balik lagi ke satu pertanyaan mendasar. Setelah kita ngelihat sendiri gimana sebuah laptop tua dan motor lawas ternyata bisa ngebawa seseorang ke hidup yang kaya raya, bebas hutang, dan bahkan disetir oleh AI tingkat tinggi, kita harus jujur nih sama diri sendiri. Apakah tiap kali kita gesek kartu kredit buat upgrade barang itu murni karena kita butuh fungsinya? Atau jangan-jangan kita sendiri yang lagi nambah-nambahin tekanan hidup cuma demi gengsi dan status sosial? Mungkin ini saat yang tepat buat kita nyontek sedikit hukum fisikanya Om Opan. Yuk, mulai perbaiki apa yang rusak, kurangi yang nggak perlu, dan mulai cari keberkahan hidup yang benar-benar nyata. Makasih banyak ya udah mau nongkrong dan dengerin sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan seru kita yang berikutnya.